Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan Zakaria dari Jurnalistika akan menjelaskan tentang psikologi mengenai stres. Nah, stres itu sendiri adalah perasaan, ketegangan dan tekanan emosional. Nah, stres adalah kayak satu jenis sama penderitaan psikologis. Tapi sedikit stres juga sebenarnya dibutuhin gitu, kayak salah satu contohnya kayak lebih bermanfaat dan bahkan bisa kayak menyehatkan. Stres positif juga membantu kayak meningkatkan kinerja atletik. Ini juga tuh kayak berperan kayak dalam motivasi kita, kayak adaptasi dan reaksi di suatu lingkungan gitu. Tapi jumlah stres yang berlebihan juga bagaimana itu kayak apa, dapat tubuh kita tuh semakin rusak gitu. Nah, untuk stres juga meningkatkan resiko stroke, serangan jantung, dan kayak penyakit mental yang semakin drop gitu, jadi semakin depresi gitu. Dan juga stres ini kayak bersifat eksternal, terkait lingkungan, tapi juga disebabkan oleh persepsi internal yang menyebabkan seseorang mengalami kegelisahan atau emosi negatif lainnya di lingkungan si orang tersebut, kayak ketidaknyamanan gitu. Kemudian juga kayak anggap itu tuh bisa menimbulkan stres juga gitu. Dan menurut Hans Selye ini mengusulkan ada 4 variasi stres, yaitu ada stres baik atau eustress, stres buruk atau distress. Tapi di sisi lain juga ada overstress atau hyperstress, dan ada understress atau hypostress. Nah, Selye ini kayak menganjurkan dan menyeimbangkan ini. Tujuannya itu untuk menyeimbangkan hyperstress dan hypostress dengan sempurna dan memiliki sebanyak mungkin eustress. Istilah eustress itu sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti tidak. Eustress itu terjadi jika seseorang melihat stresor sebagai hal yang positif. Distress berasal dari kata Latin dis, yang artinya itu seperti dalam disonansi atau ketidaksepakatan. Kesulitan didefinisikan secara medis merupakan ancaman hidup. Itu terjadi ketika permintaan jauh melebihi kemampuan seseorang. Dan juga si stres ini itu memiliki menyebabkan kayak kepala tuh jadi sakit gitu, karena kepikiran kayak keadaan mendesak gitu, keadaan dia terpojok, jadi dia merasa pikirannya itu merasa pusing gitu, semacam pusing gitu. Nah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.